Halo teman-teman, selamat datang di Viral dan Tersembunyi. Di mana di sini kita akan membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar. Nah, teman-teman, kali ini kita akan menceritakan tentang kepedulian sesama manusia. Di Kolombia, sekitar 128 km di barat ibu kota Bogota, ada sebuah gunung yang terkenal, dinamai sebagai Nevado del Ruiz, yang berdiri sekitar 5.334 meter. Nevado del Ruiz dinamai sebagai singa yang tidur. Penamaan ini disebabkan karena ini bukan gunung yang biasa. Sebenarnya, gunung ini adalah gunung berapi yang terakhir kali meletus pada tahun 1845, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang yang berada di lembah-lembah di dekatnya. Sejak saat itulah gunung ini tertidur. Selama bertahun-tahun sejak kejadian itu, sang singa yang tertidur mulai menunjukkan bahwa ia akan mengamuk kembali. Nah, teman-teman, bangkitnya singa yang tertidur ini dimulai saat dia mulai mengeluarkan api kecil dan juga bergetar sesekali. Nah, pada bulan September tahun 1985, getaran dari gunung itu semakin kuat, sehingga pihak pemerintah mulai membuat rencana evakuasi dari desa-desa di dekat puncak gunung tersebut. Pada bulan Oktober di tahun itu, pemerintah mulai membuat peta bahaya untuk para penduduk, di mana peta itu menunjukkan di mana batu-batu vulkanik akan mendarat, maupun aliran lahar jika terjadi letusan gunung itu. Nah, ini saudara-saudara petanya. Namun sayangnya saudara-saudara, peta tersebut tidak terdistribusi dengan baik dan banyak penduduk di desa terdekat puncak yang tidak pernah menerima informasi apapun. Selain itu, banyaknya pembangunan yang dibangun di daerah yang beresiko tinggi yang berpotensi terkena lahar memperparah keadaan karena penduduk percaya bahwa sang gunung berapi itu sudah lama tertidur. Nah, teman-teman, di salah satu desa yang di dekat puncak gunung, tinggal seorang gadis yang berusia 13 tahun, namanya Omaira Sanchez. Omaira ini lahir pada tanggal 28 Agustus 1972 di desa yang bernama Armero. Dengan populasi 31.000 orang, cukup banyak sebenarnya. Dia tinggal bersama ayahnya bernama Alvaro, yang merupakan petani padi, serta ibunya yang Maria namanya, yang menjadi seorang perawat, serta saudara laki-laki dan bibinya. Pada tanggal 13 November 1985, pada tengah hari, terjadi serangkaian gempa panjang yang awalnya sangat kuat dan lambat laun mulai mereda. Seorang ahli vulkanologi bernama Bernard Chouet memperhatikan gempa bumi ini dan mencoba memperingatkan rekan-rekannya bahwa ini adalah tanda-tanda dari letusan sang gunung. Dari siang hari ke sore hari dan dari sore hari ke malam hari. Dan benar saja, pada pukul 9 malam, Nevado del Ruiz, sang singa yang tertidur, meletus, melontarkan bebatuan dan puing-puing lebih dari 30 km ke atas atmosfer. Letusan tersebut menciptakan awan gas super panas yang melelehkan salju dan es di puncak gunung. Selain itu, disusul dengan aliran lahar panas yang membentuk 4 aliran dan mengalir menuruni gunung ke lembah terdekat dengan kecepatan 6 meter per detik. Saat mengalir, lahar itu juga ikut membawa puing-puing dan bebatuan yang menyebabkan alirannya semakin membesar dengan lebar kurang lebih 50 meter dan kedalaman 2 meter. Lahar pun terus mengalir ke lembah, dan percabangan lahar tersebut salah satunya menuju ke desa Armero. Tepat sebelum pukul 12 malam, gardu listrik di kota itu roboh akibat terserang lahar yang tiba-tiba menghantam kota Armero dan membuat seisi kota menjadi gelap gulita. Bersamaan dengan itu, lahar langsung membanjiri Armero dan menutupi hampir seluruh kota dengan lumpur yang tebal. Bukan hanya itu saudara-saudara, ada 2 gelombang lahar lagi yang menghantam kota tersebut, menyapu bangunan-bangunan dan menewaskan lebih dari setengah populasi kota tersebut. Di sisi lain saudara-saudara, rumah Omaira Sanchez ikut terkena arus lahar itu. Hal ini membuat bangunan rumahnya hancur, serta ayahnya dan bibinya langsung menemui malaikat Israel. Keadaan berbeda bagi Omaira Sanchez, di mana Omaira selamat, namun dengan kondisi kakinya tertimpa fondasi rumahnya yang terbuat dari beton dan menjepit kakinya.
Keadaan Omaira diperparah karena lahar yang mengalir. Dengan ikut bercampur air menyebabkan lahar yang dingin. Bercampurnya lahar dan air ini membuat volumenya lebih tinggi, sehingga terus menggenang dan menjebak warga-warga yang masih hidup. Termasuk Omaira yang terjebak di antara puing-puing rumahnya yang terbanjiri oleh lahar dingin itu setinggi leher. Namun, karena banyak alasan, penyelamatan oleh tim SAR baru bisa dimulai beberapa jam setelah kota itu diserang lahar. Dalam usaha untuk bertahan hidup, sebelum tim SAR datang, Omaira sempat berusaha memindahkan puing-puing yang menimpa dirinya agar ia dapat mudah ditolong oleh tim SAR. Namun, ketika tim SAR menemukannya, butuh waktu seharian penuh untuk memindahkan puing-puing bangunan yang menimpa Omaira. Di saat melihat material puing-puing yang menimpa Omaira itu terbuat dari beton, tim SAR pun mengaku tidak bisa menariknya tanpa mematahkan kaki Omaira. Tim SAR pun memutar otak bagaimana cara menyelamatkan Omaira di antara puing-puing beton tersebut. Seorang wartawan pun tiba di lokasi. Ia menggambarkan Omaira sebagai anak yang bersemangat walaupun ia di situasi yang mengerikan. Walaupun kadang ia takut dan menangis, namun ia di lain waktu masih berharap dan terus berdoa. Sembari menunggu diselamatkan, ia tetap makan permen dan minum minuman soda yang diberikan kepadanya, dan sesekali bernyanyi dan berbincang kepada wartawan. Keesokan harinya, tim SAR mencoba banyak hal yang berbeda untuk menyelamatkan Omaira dari reruntuhan. Namun, saat tim SAR mencoba menariknya, air menyembur ke arahnya, membuatnya kesulitan bernapas, hingga tim SAR memasang ban untuk Omaira agar ia bisa terus mengapung. Tim penyelam pun akhirnya dikerahkan untuk melihat di bawah air yang menggenangi Omaira. Pemandangan yang mengerikan pun terlihat. Sulitnya Omaira ditarik keluar oleh tim SAR, salah satunya karena mayat dari bibinya memeluk erat kaki Omaira. Tim SAR pun berpikir kalau untuk penyelamatan Omaira ini membutuhkan alat yang berat untuk mengangkat puing-puing beton tersebut. Akhirnya saudara, pada hari ketiga, seorang jurnalis bernama Frank Fauner tiba di Armero dan menggambarkan kondisi di sana yang sangat buruk. Banyak orang yang masih terjebak di hari pertama. Kurangnya tim, terutama dari pihak militer dan polisi, serta banyaknya puing dan area yang susah dijangkau, dan sedikitnya sumber daya yang bisa untuk membantu mereka, membuat misi penyelamatan menjadi kacau. Kurangnya kontribusi terutama dari pihak militer dan polisi menjadi alasan mengapa pemerintah Kolombia dikritik karena lambatnya kinerja mereka dalam menangani bencana. Beberapa sumber juga melaporkan tidak ada satupun dari 100.000 tentara dan 65.000 polisi Kolombia yang dikerahkan untuk membantu tim SAR. Sangat disayangkan sekali saudara-saudara. Pihak pemerintah mengklaim bahwa kondisi untuk mencapai kota itu terlalu sulit dan peralatan untuk menerjang lumpur-lumpur tidak memadai. Sungguh sangat ironis saudara-saudara, di mana seharusnya pemerintah dapat dengan cepat berkoordinasi untuk penyelamatan korban dari bencana alam. Pada saat itu, Frank juga bercerita saat ia datang ke sana, melewati berbagai kekacauan, ia disambut oleh seorang petani yang meminta bantuannya. Kemudian, Frank mengikutinya dan disambut oleh pemandangan Omaira yang masih terjebak di antara reruntuhan tersebut. Pemandangan yang sangat menyedihkan pun terlihat. Sudah mulai muncul ciri-ciri dari gangren, yaitu matinya jaringan tubuh akibat tidak adanya pasokan darah, serta hipotermia yang mulai muncul pada diri Omaira. Dia pun mulai berhalusinasi, wajahnya pun membengkak, tangannya memutih, serta matanya berubah menjadi merah tua. Melihat kejadian itu, tim SAR dan dokter pun mulai memutuskan untuk mengamputasi kaki Omaira untuk membebaskannya. Namun naas, peralatan yang diperlukan tidak memadai, dan kalau Omaira pada saat itu kedua kakinya diamputasi, ia tidak bisa bertahan hidup. Ia akan menjadi pedang bermata dua bagi pihak dokter dan tim SAR. Setelah berunding cukup lama, akhirnya diputuskanlah pilihan yang paling manusiawi untuk Omaira, di mana keputusan itu adalah untuk membiarkan Omaira terus terjebak dan menemui malaikat Israel. Pada akhirnya saudara-saudara, pada tanggal 16 November sekitar pukul 10 pagi, Omaira Sanchez yang pada saat itu berusia 13 tahun dinyatakan meninggal karena gangren dan hipotermia
setelah kira-kira 60 jam terjebak dan terendam air di bawah puing-puing beton bekas rumahnya. Tepat sebelum Omaira meninggal dunia, Frank pun mengambil foto ini untuk mengabadikan bencana dan kengeringan yang dialami oleh gadis malang itu selama 3 hari. Sementara itu saudara-saudara, saudara laki-laki dan ibunda dari Omaira dikabarkan selamat karena sedang pergi untuk urusan bisnis keluar kota saat bencana yang tragis itu terjadi. Mereka pun menerima berita kematian Omaira saat diwawancarai oleh radio. Nah, saudara-saudara, akibat dari letusan Nevado del Ruiz ini, lebih dari 23.000 orang tewas dan 13 desa hancur, di mana ini membuat bencana ini menjadi bencana alam terburuk sepanjang sejarah Kolombia. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini saudara-saudara adalah untuk memahami lingkungan sekitar, serta pentingnya penyebaran informasi tentang wilayah hunian oleh pemerintah, terutama di daerah pegunungan maupun di lautan. Alangkah baiknya kita memahami rute pelarian yang terbaik. Selain itu selalu berdoa dimanapun dan kapanpun, karena itu merupakan hal yang paling penting di kehidupan kita. Halo semuanya, nama gue Rio, dan terima kasih banyak telah mendengarkan hingga saat ini. Semoga kalian menikmati cerita ini, dan saya berharap kita bertemu di cerita-cerita selanjutnya bersama Viral dan Tersembunyi, di mana kita membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar.